Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di kesempatan kali ini masih di kisah teladan, dan seperti biasa kita akan menceritakan keteladanan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih kita kutip dari biografi Abu Bakar As-Siddiq, yang kita ketahui bahwasannya di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq telah mengirimkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari ketika menaklukkan pasukan dari Musailamah Al-Kadzab, kemudian diperintahkan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Irak. Ketika itu maka pasukan Khalid bin Walid terus menyisir daerah kekuasaan Persia yang ada di Irak. Satu persatu dibebaskan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Setelah di episode yang sebelumnya itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dapat menaklukkan kota Anbar yang tentunya disebut dengan perang tersebut, yaitu perang Dhatul Uyun, yang kita tahu bahwasannya banyak mata-mata dari orang-orang kafir, orang-orang Persia ketika berada di benteng, ketika ngintip pasukan kaum muslimin, maka pasukan kaum muslimin tanpa segan dan tanpa ampun langsung mensniper, mempanah yang mengenai mata-mata orang-orang Persia tersebut, keculek langsung blek, keculek pakai anak panah. Wow. Jadi makanya perangan tersebut disebut dengan Dhatul Uyun. Dan alhamdulillah, singkat cerita, walaupun nampaknya bentengnya kokoh dan kuat karena benteng tersebut tinggi dan dilengkapi dengan paret, akhirnya Khalid bin Walid pun dapat menaklukkan Anbar ketika itu nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang pasukan Khalid bin Walid melanjutkan perjalanan untuk penaklukan daerah yang berikutnya. Nah, daerah yang berikutnya adalah sebuah daerah di Irak yang bernama Ainut Tamar. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa referensi ini pemirsa, itu daerah Ainut Tamar itu ada banyak pohon korma gitu. Nah, dan di situ juga penduduknya selain dia dikuasai oleh negara Persia ketika itu, pengaruh Persia, di situ banyak penganut agama Nasrani, namun di sana itu banyak orang-orang Arab, orang-orang Arab yang beragama Nasrani. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak kisah-kisah menariknya di sini. Nah, jadi biasanya ini pemirsa, Khalid bin Walid sebelum meninggalkan kota A ke kota B, dia senantiasa mengamanahkan kota tersebut pengurusannya kepada sahabat yang lain Nah, jadi untuk di kota Anbar itu pemirsa, Khalid meninggalkan kota Anbar itu dengan mempercayakan pengelolaannya kepada Az-Zabriqan bin Badr, Az-Zabriqan bin Badr, sedangkan Khalid melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan Ainut Tamar, Ainut Tamar, Nah, maka di sanalah ini sebuah peperangan pecah terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan Ainut Tamar, yang ketika itu dipimpin oleh Uqah bin Abu Uqah, walaupun ada juga riwayat yang mengatakan Aqah bin Abu Aqah, tapi kita merujuk kepada kitab terjemahannya. Di sini diterjemahkan dengan bahasa Uqah bin Abu Uqah. Nah, maka tentunya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uqah bin Abu Uqah ini adalah orang Arab, orang Arab. Jadi ketika itu ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membawa prajurit yang cukup besar gitu untuk menghentikan sepak terjang Khalid bin Walid dan pasukannya. Nah, dan tidak hanya itu, Uqah bin Abu Uqah pun membawa prajurit yang besar tadi nih pemirsa,
ini adalah gabungan dari pasukan-pasukan ya, dari Qabilah Namir, Taghlib dan Iyad. Nah, beserta orang-orang yang tentunya bersekutu dengan mereka ya. Dan selain itu juga mereka juga didukung oleh pasukan dari Persia nih pemirsa ya, yang tentunya di bawah seorang komandan perang yang bernama Mihron ya, bernama Mihron. Nah, ini orang Persia nih kali ini ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uqah ini meminta kepada Mihron supaya membiarkan dirinya. Wis, ojo dia alang-alangnya aku. Nah, gitu. Agar si Uqah bin Abu Uqah bersama pasukannya itu ya untuk menghentikan pasukan dari Khalid bin Walid. Ia merasa ini mereka itu orang-orang Khalid bin Walid itu adalah orang Arab. Jadi yang menaklukkan orang Arab itu yang paham bener dengan karakter orang Arab itu yo kami gitu. Jadi kalian itu gak usah lagi repot-repot untuk menahan kami. Jarno, ojo dicekal-cekali, aku harap maju. Gitu kira-kira nih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ya Mihron pun ternyata membiarkan. Oke, kalau itu maumu, maka akan kami biarkan kamu untuk berperang melawan pasukan Khalid bin Walid. Nah, maka si Mihron pun ya memberikan sebuah wasiat. Nah, jumlah mereka itu ya kalau dibandingkan dengan jumlah kalian ini lebih banyak jumlah kalian ya. Tapi berhati-hatilah dengan mereka dan kalaulah kalian juga membutuhkan bantuan kepada kami, maka jangan sungkan-sungkan, ojo segen-segen ya, langsung aja nanti minta bantuan, maka kami akan segera membantu kalian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kali ini Khalid bin Walid mendapat kesulitan untuk menaklukkan Ainut Tamar? Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini ya. Karena setelah ini kita akan lanjutkan kembali ceritanya sepak terjang Khalid bin Walid ketika berhadapan dengan pasukan dari Uqah bin Abi Uqah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan tentang sepak terjang Khalid bin Walid dalam menaklukkan satu persatu kota yang ada di Irak ketika itu, yang tentunya ketika itu Irak itu dikuasai oleh Persia, kerajaan Persia yang cukup besar itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi ceritanya adalah ya Uqah bin Abu Uqah itu ya ingin menghentikan pasukan dari Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid menuju ke Ainut Tamar. Nah, maka ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin Uqah bin Abu Uqah itu pasukannya terdiri dari kabilah-kabilah Arab, ya dia merasa bahwasannya yang bisa menghentikan wong Arab itu ya wong Arab juga. Kamilah. Jadi wong Persia ojo dihalang-halangi kami. Ya, ojo dihalang-halangi kami. Biar aja kami maju untuk mengalahkan Khalid dengan sombongnya, dengan keyakinannya seakan-akan dia pasukan yang paling hebat. Dia nggak tahu yang dilawan itu adalah pasukan berani mati. Pasukan yang memang dicari itu yang kalau nggak membacok ya terbacok gitu. Kalau nggak mati ya mematikan gitu. Nah, jadi sementara pasukan mereka itu adalah pasukan-pasukan pengecut. Pasukan yang takut akan mati gitu. Jadi mereka bergerak itu yang ngikuti strategi gitu. Takut mereka mengambil inisiatif ya takut hancur gitu. Maka ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tak kalah prajurit dari orang-orang Arab tadi ya berangkat, akhirnya prajurit-prajurit dari orang Persia tadi mencela ya si Mihron. Wahai panglima, kenapa kita biarkan orang-orang Arab itu menghentikan Khalid bin Walid? Kita tahu bagaimana Khalid itu ya, sudah berapa kota yang telah ditaklukkan ya. Maka kalau kita biarkan mereka, ini kan akan berbahaya loh
ini enggak, dan bagaimana ini gitu lah. Akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerdas jawaban dari seorang Mihran ini, ya. Nah, Mihran ini berkata, udah biarkan aja mereka pergi. Biarkan aja si Uqah dan pasukannya itu berangkat, ya. Nah, ini kita ada mengambil keuntungan nih. Nah, apabila mereka dapat mengalahkan Khalid, ya, maka kemenangan tersebut itu adalah kemenangan kita juga. Nah, kita juga dapat nama. Karena kita yang ditugaskan di sini di Ainu Tamr, ya. Jadi kalau mereka menang, ya kita ikut menang gitu. Dan akan tetapi jika mereka dapat dikalahkan oleh pasukan dari Khalid bin Walid, maka nah ini kita akan menyerang mereka. Dan ini adalah sebuah kesempatan. Karena tentunya pasukan Khalid bin Walid itu sudah kecapean dengan melawan pasukannya, ya, Uqah bin Abu Uqah. Ya. Ya karena udah perang capean, oke kalah ternyata Uqah bin Abu Uqah. Yang tersisa siapa? Yaitu pasukan yang kelelahan, yang udah ngos-ngosan, yang udah mungkin sebagiannya kena sabet pedang, udah ternyata tiba-tiba dapat lagi perlawanan lagi dari pasukan yang masih seger. Maka yang cengep-cengep itu udah jamin kalah lah itu. Wow, jawabannya cerdas sih. Si Mihran, bener juga ya. Maka pasukan mereka pun bener juga mengapresiasi strategi dari sang jenderal perang mereka, ya kan, si Mihran tadi. Benar juga. Nah, ternyata nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Allah itu memang sudah menakdirkan bahwasannya pasukan Khalid bin Walid ini tidak terhentikan. Nggak bisa dihentikan ini. Ini ratingnya terus naik. Nggak kalah-kalah, ya. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah pasukan dari Persia tadi mengapresiasi pemikiran dari seorang Mihran tadi, akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk menyambut kemenangan atau menyambut perang berikutnya. Nah, akhirnya betul-betul nih berjumpa nih antara pasukannya Khalid bin Walid dengan pasukan Uqah bin Abi Uqah. Udah berhadapan nih. Maka Khalid bin Walid pun memberikan instruksi kepada para pasukannya, baik itu dari sisi sayap kanan dan sayap kiri. Woi pasukanku, tolong, aku ada strategi nih. Tolong kalian itu di belakang ngikutin aku, ya. Secara nggak langsung kalian lindungi aku. Maka ketika itu Khalid maju sedikit demi sedikit. Sementara Uqah bin Abi Uqah dengan gayanya yang cerdas, yang sok paten, ya, dia coba membariskan tentara. Kalian baris, sing rapi. Siap, gerak. Lancang kanan, gerak. Kanan, duduk kiri. Pokoknya gitu, dirapiin gitu kan. Masa nyusun ora iso kalian. Peraturan baris berbarisnya nggak pinter. Baris. Pas masih baris-baris, dia pikir itu Khalid itu mandek, nunggui mereka siap membaris gitu. Enggak. Khalid pelan-pelan maju tetap. Pelan-pelan maju. Sementara pasukan itu masih fokus kepada Uqah bin Abu Uqah. Lancang kananku nggak ngene. Masih ribet-ribet baris berbaris, tiba-tiba Uqah bin Abi Uqah disergap sama Khalid bin Walid. Cekel. Apa iki? Wong iki menungso iki. Ditarik. Woi. Jenderal kita kecekel, ketangkap. Apa yang terjadi? Mulai sibuk mereka untuk menyelamatkan. Tapi pasukannya Khalid bin Walid terus langsung melindungi Khalid, pemirsa. Maka ketika itu Khalid mundur teratur, ya, dengan membawa tawanan tadi, ya, Uqah bin Abi Uqah. Sementara pasukannya Uqah bin Abi Uqah itu, ya, udah kebingungan mau nolong panglimanya, udah ketutup sama pasukan kaum muslimin. Yang di sono-sono kebingungan. Loh, piye iki dadi perang gak iki? Kok menang-menang ae lho, kok nang kono sih ribut-ribut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apakah yang akan terjadi dengan pasukan Uqah bin Abi Uqah? Karena sesungguhnya Uqah bin Abi Uqah sudah ditangkap, ya, sudah disergap oleh Khalid bin Walid dan pasukannya sekarang
tanpa ada panglimanya, tanpa ada pemimpinnya. Maka apa yang terjadi? Pemirsa, insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini. Masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan bagaimana sepak terjang dari Khalid bin Walid dalam menaklukkan sebuah kota Ainut Tamr. Tadi sudah kita ceritakan bahwasannya pasukan Ainut Tamr tadi sudah maju duluan, yang tentunya dari kabilah Arab tadi ya, sementara yang dari pusat yaitu Persia itu nungguin gitu, nungguin hasil gitu. Apakah memang perang terjadi itu karena udah berkecamuk, dan kalau menang tadi Persia ikut ngerayain, kalau kalah itu ya mereka pasukan sapu bersih rencananya gitu. Jadi kalau udah kalah pasukan pertama maka maju pasukan Persia tadi untuk menyelesaikan perkara tersebut, karena mungkin dianggap pasukan kaum muslimin udah kecapean. Jadi kalau diserang lagi sama orang yang lebih seger udah habis rata gitu kan. Ternyata enggak nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada strategi Khalid bin Walid yang udah kita ceritakan tadi ya. Langsung ditangkap jenderalnya, langsung diamankan. Maka ketika itu pemirsa apa yang terjadi? Ya, ketika pasukan orang-orang Arab yang tinggal di Ainut Tamr tadi, yang dibawa kekuasaan dari Persia tadi, melihat ternyata panglima perang yang udah nggak ada, pemimpin perang yang udah nggak ada, tengok kebingungan, ya mau maju, ayo udah maju aja lah, kita nggak usah nunggu-nunggu nanti lah, maju. 5 orang yang maju, yang lainnya ngenteni. Loh, siapa sih ngomong maju? Orang kita kan nunggu instruksi ketua. Lah ketua kita mana? Nggak ada. Lah, jadi piye kita maju 10 orang. Lah tebacok pemirsa. Akhirnya apa? Kocar kacir. Wah, yang mau maju ya monggo, yang mau mundur ya menyelamatkan diri ya monggo. Karena udah nggak ada lagi pemimpinnya pemirsa. Jadi mau gimana lagi? Gitu kan. Serbu, sok-sok paten ada yang berani ngomong serbu. Maju, duduk, noleh ke belakang cuma dia sendiri. Ya mundur lagi lah. Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memang benar pasukan itu kocar kacir. Ya, kocar kacir pemirsa. Dan berita tersebut sampailah ke panglima perangnya orang Persia yang ada di Ainut Tamr, si Mihron tadi. Datang kan dia. Lapor Pak, kok cepat kali kamu, kok udah ngos-ngosan, apa yang terjadi? Kalian menang langsung? Enggak Pak, jadi kalian kalah? Ya Pak. Kok bisa, kok cepat kali kalahnya? Oh enggak tahu, memang Khalid bin Walid cerdas orangnya Pak. Panglima perang kami langsung disergap, langsung diculik Pak. Oh jadi gimana nih? Ya kalah lah kami, kocar kacir kami Pak. Waduh gawat. Udah, kamu nunggu di sini ya. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang suruh nunggu, rupanya ngapa dia? Kabur. Ternyata ya si Mihron kabur, dan beberapa orang-orang Nasrani yang ketika itu di sana juga ikut kabur. Memang Mihron ini nggak bener dia kabur dewe, aku melu kabur lah. Kabur juga. Udahlah, biarlah kotanya ditakluki sama si Khalid. Ya ternyata bener. Begitu sampai Khalid nyampe, si Mihron udah kabur sama beberapa orang. Ada juga yang udah mau kabur kan, udah sampai di jalan, harus kabur nanti yo. Bingung, balik aja lah. Kalau kita nggak ngelawan pun ya nggak diapa-apain sama orang Khalid kok. Khalid kan orang baik kok, udahlah pulang. Akhirnya terjadilah sebuah negosiasi di sana. Nyerah, nyerah, udah nggak sanggup kami nggak ngelawan lah, nyerah. Oke, kalau memang nyerah, maka kita akan ada tawar-menawar di sini ya untuk ikut peraturanku. Oke lah. Nah, maka ketika itu pemirsa akhirnya penghuni Ainut Tamr tadi ya udah menyerah. Ditangkapin lah sampai akhirnya Khalid bin Walid itu masuk ke sebuah gereja nih kok ditutup ini gitu pintunya. Didobrak sama Khalid, didobrak. Ternyata lagi ada bocah-bocah situ lagi belajar kitab Injil ya. Maka ketika itu ditangkap sama Khalid bin Walid dan
Ini anak-anak nih, anak-anak pintar semua ini. Ini biar tak kirim lah ke ke Arab sana lah, ke pusat ya, kirim ke Abu Bakar. Makanya di sana akhirnya diambil oleh seperti Utsman bin Affan itu mengambil maulanya ataupun budak, dijadikan budak seperti si Himron. Nah, ini menjadi maula Utsman bin Affan. Begitu juga anak-anak yang lain ya, ada 4 anak atau 5 anak yang diambil oleh Utsman bin Affan. Di antaranya juga ada si Sirin. Nah, ini Sirin ini ayah dari Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in ya, yang tentunya terkenal, seorang ulama. Ya, sekarang ini banyak pendapatnya diambil ya. Kemudian juga ada Malik bin Anas, dan tentunya Khalid juga mengirimkan kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, setelah itu ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Abu Bakar itu ternyata telah mengutus Al-Walid bin Uqbah beserta pasukannya supaya mendukung ya perjuangan dari Iyad dan pasukannya yang sedang terkepung di daerah Daumatul Jandal. Nah, ada sebuah daerah di Irak namanya Daumatul Jandal, dan di sana ada beberapa pasukan kaum muslimin ternyata sudah terkepung di situ, kesusahan. Maka ketika Al-Walid bin Uqbah datang, ya, gimana nasib kalian di sini? Kami terkepung. Oh iya, akhirnya dia ikut terkepung juga. Allahu Akbar. Ya. Nah, maka ketika itu, jadi gimana ini? Waduh, bingung kami, udah berhari-hari kami di sini udah terkepung ini nggak bisa lolos kita. Gimana caranya? Udahlah, kamu tenang aja ya. Kata Al-Walid bin Uqbah, ini ada caranya kita untuk menyelesaikan pengepungan ini. Gimana caranya itu? Kamu tulis surat, kirim kepada Khalid bin Walid, dan kita meminta bantuan dari Khalid bin Walid agar Khalid datang ke sini dengan membawa pasukan yang dipimpinnya ya. Maka insya Allah kita akan bisa selamat dari kepungan ini. Maka Iyad pun kemudian menuliskan sebuah surat yang dikirimkan kepada Khalid bin Walid, yang isi suratnya itu adalah meminta bantuan dan dukungan pasukan ya. Dan karena surat itu akhirnya pun diterima oleh Khalid bin Walid yang kala itu sedang menghadapi pertempuran di Ainut Tamr, maka Khalid pun membalasnya. Dari Khalid bin Walid kepada Iyad, insya Allah aku akan datang untuk membebaskanmu untuk sementara, maka bertahanlah kamu dahulu. Akan datang kepadamu sebuah rombongan berkendaraan unta dengan membawa penuh makanan ya, yang akan berjalan siang sampai malam, dan kumpulan dari batalion-batalion yang diikuti oleh kumpulan para tentara-tentara yang kuat. Itu aja balasannya. Udah. Akhirnya udah, kita bertahan dulu bentar sambil nunggu Khalid bin Walid. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang akan terjadi ya di daerah Daumatul Jandal? Insya Allah akan kita ceritakan di pertemuan berikutnya. Untuk itu di kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.